Jangan diliatin, Celo. Yang kayak gini gigit nggak sih, Ma? Paling ngejar doang. 5.000 ya, yuk. Enggak dulu, Bu, makasih. Juliet kemana sih? Bang! Alamak. 5.000 kaosku, Bang. 5.000 yang beli masuk surga, ayo sayang, yuk. Ah, beneran bisa masuk surga? Ya kali. Ih, gimana nih? Mau lewat aja susah. Jangan ditengok aku, ditengok barangku. Yang lewat cantik-cantik kali, tapi nggak ada duitnya ya. Pulang aja, kalian pulang. Apaan sih? Duit aja nih ibu satu. Heran. Pulang, kalian pulang. Ini juga udah mau pulang. Bikin jantungan aja. Yuk, 5.000. Pulang. Diva, udah malam nih. Lo nggak tidur? Gak bisa tidur gue. Juliet, nyanyiin Nina Bobo dong. Lo tau nggak asal-usul lagu Nina Bobo? Gak tahu. Berawal dari pernikahan seorang komposer berkebangsaan Belanda bernama Van Rochnik dengan penari asal Jawa bernama Mustika. Pada tahun 1871, mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang mereka beri nama Helenina. Oh, makanya dipanggil Nina. Waktu malam tiba, Nina susah tidur. Ibunya inisiatif, bersenandung asal-asalan gitu. Tapi ternyata melodi itu bisa membuat Nina terlelap, sehingga ayahnya menciptakan lirik lagu Nina Bobo untuk mengiringi nyanyian ibunya. Suatu hari, Nina terserang demam misterius, dan dia selalu minta dinyanyikan lagu Nina Bobo setiap hari supaya rasa sakitnya berkurang dan dia bisa tidur. Tapi takdir berkata lain, Nina harus meninggal dunia di usianya yang masih 6 tahun. Sedihnya. Semenjak itu, tiap malam, ibunya akan mendatangi kasur mendiang Nina dan bernyanyi untuknya. Karena dia mendengar anaknya terus merengek dan menangis. Suaminya berpikir dia sudah gila, tapi ibunya terus melakukan hal itu sampai ajal menjemputnya. Setelah sang ibu menyusul putrinya, giliran ayahnya yang dihantui rengekan dan tangisan Nina. Barulah dia percaya apa yang dikatakan istrinya. Akhirnya, mau tidak mau, sang ayah yang menggantikan bernyanyi lagu Nina Bobo setiap malam sampai hari kematiannya. Terus? Konon katanya, kalau kita bernyanyi lagu Nina Bobo, arwah Nina akan datang dan menemani kita tertidur. Jadi, masih mau dinyanyiin lagu Nina Bobo? Hai guys, hari ini gue bakal ngajarin kalian gimana caranya bikin POV. So, nonton sampai habis. Pertama, tulis skrip. Tuang ide kamu jadi cerita. Kedua, siap-siap. Ini tergantung dari berapa banyak karakter yang bakal main dalam POV kamu. Prosesnya dari make up, ganti atribut kayak wig dan baju, terus pakai properti. Kenapa skrip penting banget? Karena itu bisa sangat mengefisiensi waktu kalian. Kalian jadi tahu apa yang harus kalian lakukan. Soalnya semuanya udah tersusun rapi. Jadi kalian punya patokan dan tinggal eksekusi. Ketiga, hafalin dialog dari karakter masing-masing. Keempat, rekaman. Ini diambil per karakter, satu-satu sampai selesai. Kelima, edit pakai CapCut. Pilih hasil rekaman tadi yang kita sebut dengan mentahan. Susun video sesuai urutan. Di sini juga kalian bisa buang background dan ganti sama background yang kalian mau, misalnya latar sekolah kayak gini. Lanjut dubbing atau pengisian suara. Oh iya, kenapa suara aku bisa beda-beda? Aku pakai voice effect ya dari TikTok. Jangan lupa masukin teks. Jadi orang bisa baca seandainya ada kata-kata kita yang kurang jelas. Kalau udah selesai tinggal diekspor ke TikTok. Posting deh. Jadi sekarang kalian tahu kan, untuk membuat satu video POV yang durasinya paling cuma 1-2 menit, aku butuh waktu dan effort yang seperti ini. So please, buat kalian yang masih suka gabungin video aku sama ASMR, tolong cepet-cepet tobat dan berhenti. Karena aku tuh jadi macet, dan video aku jadi sepi. Jujur aku sedih banget. Aku capek. Dan ini bikin aku jadi gak semangat. Shooting sama edit berjam-jam. Guys, kalau kalian lihat video aku digabungin sama video ASMR, tolong banget di skip ya. Kalian nontonnya di akun official aku aja, Sang Santi Fabel, oke? Thank you. Apa aku berhenti jadi kreator POV aja ya? Oke, minta jemput dulu. Coba minta jemput mama deh sekali-sekali. Sama papa sempat SD kutub mencair baru jemput. Halo ma, jemput. Ya, tunggu. Wih, kok cepat betul ma? Dijemput lama salah, dijemput cepat salah. Lama-lama gak mama jemput kamu nih. Ah iya, janganlah bah marah-marah. Ya udah, ayo cepat turun. Ya ampun, belum naik bah aku mah. Kau udah disuruh turun bah. Mampir beli rambutan dulu ya. Ini berapa sekilo? 50.000 itu bu. 30.000 ya. Perasaan tadi cuma beli rambutan. Kok lamanya kayak ngantri bakso? Udah, ayo. Aduh, akhirnya bisa cepat-cepat sampai rumah. Mampir ke Dubai dulu ya, beli kerupuk. Ma, kita mau pulang ke rumah. Kok malah
akhirat mah. Udah, diam dulu kamu situ. Mas, bensin 20.000 di blender, gak pakai topping. Bensin kok di blender. Aduh. Pelajaran kita sudah selesai. Oh iya, kalian bukannya ada persiapan untuk prom night? Iya bu, nanti aku bakal dansa sama Pangeran Snow kayak Cinderella. Ada. Kamu tahu nggak? Aslinya, Cinderella tidak baik hati, seperti yang dikisahkan dalam dongeng. Nah lo, Ada ratusan versi mengenai cerita Cinderella. Tapi yang ditulis Brother Grimm berjudul Ashem Tale atau Gadis Abu adalah yang paling mengerikan. Kenapa bu? Sebenarnya, ayah Cinderella tidak meninggal. Tapi bahkan dia tidak membela Cinderella saat ia disiksa ibu dan kakak-kakak tirinya. suami takut istri. Utusan kerajaan pun mengumumkan kalau pangeran akan mengadakan pesta dasu sebanyak 3 kali demi mencari permaisuri. Terus? Lalu sosok ibu peri tidak pernah ada. Melainkan pohon ajaiblah yang membantu Cinderella dengan memberikan 3 buah gaun lengkap beserta sepatunya untuk ia pakai ke istana. Seperti yang kita tahu, Cinderella harus pulang sebelum jam 12 malam. Kalau tidak, sihirnya akan menghilang. Jadi pangeran berusaha keras untuk menangkap Cinderella dengan berbagai cara. Mulai dari memberikan jejak lumpur, sampai meletakkan sebahan aspal. Tapi walaupun Cinderella terjebak, ia mengalahkan 11 sepatunya dan tetap berhasil kabur. Iya. Berbekal sepatu itulah, pangeran mencari keberadaan Cinderella dengan mencocokkan pada seluruh kaki perempuan yang ada di negerinya. Ribet ya. Saat rombongan pangeran sampai ke rumah Cinderella, ternyata ibu tirinya yang licik sudah memerintahkan putri pertamanya untuk memotong jari kakinya, sedangkan putri kedua untuk memotong tumitnya, supaya ukuran kaki mereka bisa pas dan masuk ke dalam sepatu. Cinderella yang melihat kecurangan itu, lalu mengeluarkan pasangan sepatunya yang lain. Pangeran pun sontak mengenali Cinderella, dan memutuskan untuk menjadikan Cinderella sebagai istri. Bagus dong. Tapi tiba-tiba datang sekumpulan merpati yang mematuk mata kedua kakak tirinya hingga mereka buta. Kemudian Cinderella mengajukan syarat pada pangeran untuk menghabisi ibu tirinya di hari pernikahan mereka. Astaga, kok ceritanya jadi gelap banget? I love you baby. Aladin kita beda agama. Let's make a baby. Aduh, baby aja loh. Kita beda agama, Din. Ya udah, orang tua kamu kan udah nggak ada. Kita nggak harus minta restu siapa-siapa. Kak Elsa masih hidup, Din. Ya udah, jangan sampai Kak Elsa tahu ya. Oke. Ada. Iya kak. Kakak dengar kamu lagi deket sama si Udin ya. Udin Aladin. Temen. Kamu tahu kan kakak nggak suka kebohongan. Iya kak. Temen. Sampai ketahuan kamu ada apa-apa sama si Udin Aladin. Kamu tahu kan apa yang kakak bakal lakuin? Tahu kak. Oke, Ana, Elsa nggak tahu kan kita di sini. Harusnya enggak sih. Ya udah, kita nikah diem-diem ya di Malang. Oke. Gue bilang lu berdua beda agama dan gue nggak ngerestuin. Putus. Tapi cinta kita satu kak. Bacot lu. Ya udah Ana, mau gimana lagi? Aku hamil. Bajir. Kok bisa? Ini anjing. Aku harus nikah sama Udin Aladin kak. Aku hamil anak dia. Kamu pikir kakak akan tertipu dengan tipuanmu? Kalaupun kamu hamil, kamu janda Ana. Kamu gak akan nikah sama Udin Aladin. Wih, asik. Besok gak boleh pakai tas sekolah gini kan? Bawa buku pakai apa ya? Tas kresek aja lah. Ih, tapi takut jebol, bah. Kau lihat gak buku kita tebal-tebal berat tangan hidup gini? Iya juga. Gak usah dibawa aja bisa nggak sih? Loh, Ser, kok kau nggak bawa apa-apa? Mana bukumu? Tuh. Kau dapat dari mana lagi tuh? Yang nggak sehewan-hewannya juga lah, kan itu ada tasnya. Kenapa nggak tasnya aja yang kau bawa? Seribut, bah. Enak pakai itu. Bisa buat sekalian pulang ke sekolah sama berangkat ke rumah. Oke, kebalik ya rasanya. Hai, Besti. Ih, najis. Ya ampun, jahatnya juga bah orang dua nih. Kok kalian bawa sejenis sih? Satu bawa keranjang, satu bawa troli. Mau belanja di mana, Pak, Bu? Ini dapat sedekah, bah, dari toko Alfabeta sebelah. Oh, kalau ini ibuku nggak sengaja nyolong di supermarket. Ah, gitu. Aku pulang duluan ya, Dor. Uang parkir 50.000. Sejak kapan ada tukang parkir di sekolah kita? Sampai nggak ada rodanya, bah, kok pengen parkir juga? Snow, aku punya hadiah buat kamu. Ini, kamu hamil. Surprise. Ya ampun, makasih Tuhan. Makasih Juliet, aku bakal jadi papa. Kamu gak apa-apa sayang. Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Snow, aku mau kelapa muda. Oke, bentar aku beliin. Gak mau, aku pengennya kamu yang manjat pohonnya. Lama tinggi kali. Ini bini gua kalau ngidam tuh bisa yang bener dikit gak sih? Mama denger musik bagus buat perkembangan otak. Snow, bayinya nendang. Mana marah? Iya loh, jagoan papa ini. Aku pulang. Snow, perut aku sakit banget. Kayaknya udah waktunya deh. Apa? Kamu mau melahirkan? Ayo cepat kita ke rumah sakit.
Iya Bu, tarik nafas pelan-pelan, buang. Semangat Juliet. Sakit Juliet, jangan dijambak. Udah deket, dorong Bu, dikit lagi. Selamat ya Pak, Bu, anaknya laki-laki. Selamat datang di dunia, anakku sayang. Mah, minta duit dong 7 juta. Buat apa? Top up game FF. Gak boleh, kamu itu main melulu. Lihat tuh nilai pelajaran kamu merah semua. Tapi mah, teman-temanku pada isi. Sekali mama bilang enggak ya enggak. Mama jahat, aku nyesel dilahirin sama mama. Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam Juliet. Malam Ceh. Silahkan. Kejadian ini aku alami waktu aku masih kelas 6 SD. Pagi itu hujan, dan cuma kelas aku doang yang masuk, soalnya ada air panas. Pas pulang, karena itu hari terakhir kita sekolah, kita main petak umpet rame-rame. Asik nih. Aku naik ke loteng atas. Itu kayak ruangan rapat guru yang udah lama nggak dipakai. Di sana ada meja panjang bersekat, yang kalau mau masuk ke dalam kolongnya harus jongkok gitu. Aku ngumpet di situ, terus aku tarik kursinya supaya nggak kelihatan. Ngerti. Nggak berapa lama aku dengar ada yang naik. Soalnya tangannya kan dari kayu, jadi bunyi kriet gitu. Habis itu aku lihat dari sela kursi ada yang lewat, walaupun cuma kaki doang sih. Dia pakai kaos kaki rendah sama sepatu warna hitam. Aku tahan nafas supaya nggak ketahuan. Tiba-tiba ada yang teriak, "Weh, yang jaga." Terus aku mikir, oh berarti ini teman aku juga nih, mungkin lagi nyari tempat ngumpet. Jadi aku berani keluar. Ya. Tapi pas aku bangun, aku cari, kok nggak ada siapa-siapa. Apa dia udah ngumpet juga kali ya? Aku nggak ambil pusing sih. Terus aku turun cari tempat lain. Terus selesai main, kita jajan es. Terus kita pulang jalan kaki rame-rame. Tengah jalan aku nanya dong, tadi siapa yang naik ke loteng atas? Siapa? Tapi katanya nggak ada, Ceh. Aku kekeh dong, aku bilang ada kok. Tadi pakai kaos kaki rendah sama sepatu hitam. Terus semua pada refleks lihat ke bawah. Tapi ternyata semuanya pada pakai sendal, Ceh. Aku baru ingat, tadi pagi kan hujan. Jadi semuanya ganti sepatu. Hah? Terus yang kamu lihat itu? Kaki siapa? Nggak tahu, Ceh. Aku kesepian. Aku juga mau ikut main dong. Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam, Snow. Malam. Hai, Cello. Halo. Silahkan. Kejadian ini gue alamin waktu gue lagi survei rumah yang baru gue beli di kawasan pusat Jakarta. Cello ikut papa soalnya bocan. Berangkatlah kami berdua ke tempat itu. Sampai di sana kita langsung disambut sama agen propertinya. Mantap. Begitu pintu utama terbuka, hawa lembabnya emang terasa banget. Terus Cello bilang, "Papa denger gak?" Dengar apa? Ada dede bayi nangis. Tapi gak ada suara apa-apa sih, mungkin perasaan dia aja. Oke. Kita telusurilah seluruh sisi rumah, sampai tiba-tiba Cello berhenti di sudut ruangan. Ngapain? Tadi ada tante kakinya berdalam masuk ke dalam loh. Serius? Aku coba buka, tapi gak bisa. Gua tanya doang ke agennya. Dia bilang kuncinya hilang. Cello haus, jadi kita beli minum di warung terdekat. Belum sempat gua mesen, penjaga warungnya nanya, "Bapak ya pemilik baru rumah di ujung?" Terus? Dia ngomong sambil bisik-bisik, katanya rumah itu dulu bekas praktek bidan aborsi. Apa? Lo gak lagi bercanda kan, Snow? Gua telepon anak buah gua buat datang bantuin dobrak pintu kamar yang terkunci tadi. Dan ternyata, di dalam sana masih ada beberapa ranjang pasien, box bayi, serta peralatan medis yang biasanya digunakan untuk proses persalinan.